Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Tali Gapi dimanapun berada. Kembali bersama kami malam ini. Kita akan bincang-bincang terkait dengan perjalanan kami di kawasan Tamping di gudang TPI ya. Bersama saya malam ini telah ada Bang Yos, Akang Kapita. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa nih? Nah, ini adalah kameramen kami. Ini adalah Bang Danu dan ini adalah Pak Naufal atau Kang Prabu ya. Jadi di episode berikut yang lalu itu Bang Danu dan Kang Prabu itu belum menampakkan kita belum mendapatkan gambaran, belum ada wujudnya. Ya alhamdulillah malam ini mereka berdua berhasil dibujuk dan mau bergabung bersama kita. Kang Kelana, kemarin itu di tempat TPI ya, itu saya kayaknya makhluknya di situ tuh yang di bawah pohon, dia memang tidak senang sekali dengan kehadiran kita di situ. Kalau Akang sendiri gimana tuh Kang? Iya memang awalnya tuh waktu kita mau ke sana itu memang saya sudah berfirasat memang akan terjadi sesuatu. Memang dari rumah ya? Iya. Karena memang awalnya saya sudah ada sedikit trouble tapi itu tidak perlu ini kita bahas. Kayak awal jejaki kita ke sana tuh saya minta kru semua masuk semua ini duluan, saya di belakang. Makanya sempat saya berhenti sejenak itu dan saya memang luar biasa. Memang sudah aura-auranya untuk mau menantang dan mau melabrak saya seperti gitu. Dan memang luar biasa. Dan pada akhirnya apa yang terjadi memang sudah di luar kontrol, dan karena memang saya luar kontrol sama sekali karena memang saking kesalnya. Kang, ini kan gini, kita kan sering ke lokasi, habis itu pulang kita mimpi. Kalau menurut Akang itu bagaimana Kang? Maksudnya terkait dengan mimpi yang kita dapatkan setelah kita dari lokasi pulang tidur istirahat mimpi. Itu maksudnya bagaimana? Ada penjelasan gitu? Mimpi ini kan kalau dalam ajaran Islam ini kan berupa tamsilan bisa dimaknai sebagai tafsiran atau bisa dimaknai sebagai bunga-bunga, bumbu-bumbu tidur. Tapi karena mimpi juga membawa kita ke tamsil alur kehidupan yang sebelumnya terjadi. Alam gaib itu memang ada. Dan hal-hal yang menyangkut kegaiban kalau memang kita tidak ketemu nyata datang melalui alam mimpi. Soalnya kan Bang Novel cerita waktu itu katanya Bang Novel mimpi ya setelah dari tempat TPI ya. Dari TPI itu memang awalnya sempat gelisah. Menjelang tidur tuh sempat gelisah. Kemudian memaksakan diri untuk bisa memejamkan mata. Dan setelah bisa tertidur, itu kontan langsung dapat reaksi dari mimpi itu. Dan mimpi itu juga membuat saya kayak terbangun dan luar biasa, ketakutan. Itu makhluknya kayak bagaimana? Kalau apa yang bikin takut tuh? Kang Prabu? Iya, makhluknya sendiri dia posisinya kayak orang yang merangkak mendekati saya. Hanya saja perbedaannya dia berkaki lebih dari 2, banyak. Jadi seperti istilahnya hewan tuh kayak laba-laba. Nah, tapi berbentuk orang, manusia, cuman kakinya banyak gitu. Ya sahabat Tali Gapi, berdasarkan cerita dari Kang Prabu nih, itu Bang Yos sudah coba untuk membuat sketsanya ya Bang Yos ya. Ya kurang lebih seperti ini. Setelah kita konfirmasi ke Kang Prabu,
kurang lebih seperti ini. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Kan waktu itu katanya sambil membuka mulutnya ya seperti Ya, membuka mulut dan mendekati saya. Terus seakan-akan entah itu mau mengganggu atau mau bagaimana, yang jelas dia mendekat. Disitulah saya ada sempat teriak histeris karena ketakutan begitu. Tapi memang kalau gambarnya kayak begini nih, saya sangat, juga menyeramkan sekali. menyeramkan sekali. Iya, malam itu juga makanya saya sempat itu sampaikan ke Bang Awi itu. Iya. Ya, saya minta Bang Yos di mana tuh tolong, karena saya sudah berfirasat keras gitu untuk akan kepada kameramen. Ternyata terbawa sampai ke mimpi firasat saya itu kan ada yang mau mengganggu kameramen. Iya. Kayaknya Dan sudah memang terbawa sampai ke alam mimpi. iya, lokasi mimpi tersebut di bangunan di dalam video kita yang terakhir. Lokasi yang terakhir. Lokasi itu ya. yang terakhir. Iya, soalnya kalau di lokasi terakhir tuh saya tuh rasa kayak ada yang panggil gitu, kayak saya dipanggil terus ke sana. Saya ke sana, mata harus tertuju ke sana, kayak ada yang panggil gitu. Baru dia tahu nama saya begitu. Ya, Awi, lihat sini, Awi, lihat sini begitu. Kalau Bang Danu sendiri Kalau saya yang pada saat di bambu, di bambu ya. pada saat di itu Kang Kelana kelihatannya kayak dia seperti bertarung begitu. Setelah itu kan dia agak kejar ke sebelah apa itu ya, dekat aliran sungai itu. Iya. Selokan air. Di situ pas dia lagi minum aqua atau minum air atau minum apa itu, disitulah saya dengar ada suara, semacam suara binatang. kayak kucing. Ya, kayak suara, tapi hanya sebentar saja. Sekilas. Sekilas. Itu saja yang saya dengar. Tapi Dengan waktu pulang tidak ada gangguan. Kalau pulang seolah saya tidak merasa apa-apa karena mungkin kurang tahu juga ya, tapi saya pulang saya tidak merasa seperti biasa, saya tidur seperti biasa. Penciuman kayak tadi yang Prabu tanyakan tadi, pencium aroma apa begitu, Kalau wangi itu atau apa? aroma pada saat di ruangan yang Kang Kelana sempat bersemedia di Iya. dalam, itu memang saya cium bau seperti baunya kain kafan begitu. Aromanya kain kafannya orang meninggal lah. Iya. Dan itu memang aromanya tercium sekali sampai mungkin teman-teman juga bisa cium. Mungkin itu dua itu, suara itu dengan aroma itu, aroma kain kafan itu. Jadi saya sedikit Iya. menyimpali sedikit bahwa yang nampak di alam mimpinya Kang Prabu itu di bangunan yang saya lahu, tapi itu sebenarnya pengalihan tempat yang sebenarnya di daerah itu cuma pengalihan tempat saja. Karena Di bagian Yang pohon. di Iya. pohon itu. Pengalihan tempat supaya dia tahu bahwa di alam mimpi bahwa tempatnya di laut. Tapi sebenarnya bukan di situ tempat. Sahabat Taligapi, Bang Yos telah coba untuk membuat beberapa sketsa berdasarkan mimpi dan apa yang dirasakan oleh dan penglihatan Bang Yos dan apa yang dirasakan oleh Bang Yos terkait dengan beberapa makhluk astral yang telah kita datangi di beberapa lokasi seperti Gudang Terbengkalai, ada juga di Pantai Bakong, dan terakhir kemarin kami di lokasi TPI. Mungkin Bang Yos bisa tunjukkan sambil menjelaskan mungkin. Iya. Jelaskan gambar satunya di lokasi di mana? Iya, gambarnya. Iya, barangkali kita sudah jajaki Sketsa yang baru ada gambarnya kan baru 3. Baru 3 ya. Iya, satu dari yang TPI. dimimpikan oleh Kang Prabu. Kang Prabu setelah pulang dari TPI. Iya. Yang ini dimimpikan oleh saya dan Kang Kelana saat kembali dari Bakong. Ada kemiripan mimpi Coba yang kalau saya bisa, alami. Ditunjukkan mana gambarnya yang di Bakong. Iya. Jadi ada kemiripan antara mimpi yang saya alami dengan Kang Kelana alami. Kemiripannya di makhluk orang primitif. Primitif. Iya. Kalau ini mimpinya siapa yang ini? Itu mimpinya Kang Kelana. Ini teman-teman.
Seperti ada Ini Mas adalah, seorang Mas mimpi dari Kang Kang Kelana Kelana. setelah pulang dari Iya. Bakong ya. Bakong. Iya, setelah pulang dari Bakong, itu Kang Kelana bermimpi bertemu dengan sosok orang yang suci. kurang lagi. Terus Tapi dia didampingi didampingi oleh Orang-orang orang primitif gitu. yang memegang Berjubah kapal berarti dan ya? Berarti. tombak. Iya. Pengawalannya kayak tidak memakai baju ya. Iya. Laki-laki ya. Iya, laki-laki. Ah. Dan ini ya, ini nih Coba foto Bang Yos, mimpi Bang Yos yang coba Bang Yos buat sketsanya terkait dengan orang primitif yang berburu. Terus binatang buruan ini diikat oleh kulit manusia. Jadi ini kulit manusia. Tangan ya, tangan manusia, Iya. tangan manusia. Dan di perut ini kaki. diikat pakai kaki Talinya itu dari kaki manusia. kaki manusia yang tidak lagi memiliki tulang dan Tulang. daging. Oh. Kulit sih. Jadi ada kemiripan di orang primitifnya. Iya. Jadi dia di hewan buruannya digotong di atas kayu, tetapi kemudian diikat pakai itu. Kulit manusia. Iya. Kulit manusia. Untuk hewannya itu menyerupai Seperti rusa. rusa. Kayaknya rusa. Iya. Coba kita tampilkan ke kamera. Semacam sesembahan yang Iya. mereka gotong. Coba. Ini teman-teman mimpi dari Intinya buruan. Bang Yos setelah pulang dari Panti Bakong, dan yang satunya Iya. mimpi dari Kang Kelana. Jadi Ada kemiripan? Ada kemiripan. Ada kemiripan. Dari segi ini pengawalnya dari ini orang-orang semacam orang primitif, dan yang satunya dari Bang Yos orang primitif semua. Mereka lagi menangkap buruan seperti rusa. Mungkin Jadi itu teman-teman. ada keterkaitan antara mimpi dari Kang Kelana dan Bang Yos. Dan mimpi itu tidak di skenario, artinya ya memang dia terjadi seperti itu tanpa ada rekayasa. Dan Tanpa mereka ada juga, janjian ya? mereka iya tanpa ada janjian. Mereka sendiri kaget begitu. Kenapa mimpinya bisa saling berhubungan? Terus kalau saya pribadi sih, kalau setelah pulang dari tempat lokasi yang ketiga tuh, itu sepertinya ada yang itu mengikuti saya, ada yang ikut saya, tapi seperti dihalang-halangi sama yang penunggu di Bakong begitu. Jadi kayak dia mau serang gitu, tapi mungkin orang suci yang ini mungkin Di itu saya rasa, lokasinya saya ada. bilang bahwa saya di kosan saya merasa nyaman, tidak takut. Itu waktu di TPI itu kalau jalan kan waktu itu kan Kang Kelana jalan duluan pergi ke pohon. Iya. Iya. Nah itu seperti ada yang membisiki zikir. Ini yang di pohon ini dia agak besar lah, kuat lah dia Ekstrim. gitu. Ya dia ekstrim gitu. Tapi saya feelingnya ya memang dari yang Bakong gitu. Dia kalau yang saya rasakan tuh yang di Bakong tuh baik, dia baik. Dia baik, dia tidak ini, tidak jahat lah. Berarti Ganggu. seperti langsung ada ikatan antara Bang Awi dan Iya. orang suci yang ada di Bakong ini. Posisi yang di Bakong. Jadi Setelah Samin. pulang dari Setelah pulang Bakong, dari Bakong saya langsung ada ikatan. iya saya kayak asik begitu, macam mau pergi ke sana lagi. Terus itu tempat petilasannya dia itu mungkin tempat dia duduk berzikir atau apa, mungkin seperti itu mungkin. Jadi begini, saya berikan sedikit gambaran bahwa tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita ini mungkin jauh di atas silsilah kita, tanpa kita sadari ada keterkaitan. Kalau kita cari tahu, kalau memang sampai sudah terasa seperti itu, sampai mereka ini karena memang mungkin ada alur
Dia yang kalau ada keturunan yang mungkin ini. Mungkin Kebanyakan Allah seperti alam itu ya bisawab kita. itu. Iya, makanya Iya. langsung mereka ikuti. Mereka lindungi karena kebanyakan begitu yang saya ketemukan seperti itu. Ketemu. Ada sedikit pertanyaan ini mengenai itu yang waktu Kang Kelana semacam bertarung di bawah pohon bambu tuh. Itu sosok yang Kang Kelana lihat seperti apa? Besar dia, besar, dia berbulu. Seperti awalnya yang kayak yang di gedung itu terbengkalai yang penjaganya di depan itu. Tapi ini memang dia agak ini. Tapi ketika begitu dia dorong saya jatuh, terus saya sudah lihat kayak kecil gitu. Karena saking terbawa jengkelnya. Iya. Terbawa emosi, Emosi ya? emosi. Itu apakah dia sendiri atau mereka sendiri, ada? sendiri. Kemudian nanti yang itu kan ada yang macam mau bantuan gitu, makanya kedengaran seperti suara-suara yang kan ada yang menyerupai seperti kuntilanak gitu, apa terbang. Kemudian ada juga yang ini, makanya dia menghindar, yang datangi ke pandangan alam mimpinya Kang Prabu ini. Dan ini kayak bagaimana ya? Di Bakong itu tidak ada reaksi ataupun tanda-tanda kehadiran mereka yang dirasakan, tapi mereka datangnya di mimpi. Nah, untuk video yang terakhir kemarin di Tamping, ketika Bang Awi, Bang Danu semuanya merasakan, saya sendiri kan tidak. Tapi didatanginya di Lewat mimpi. Nah, Iya. sementara yang di Bakong tidak ada yang bermimpi tentang itu. Tidak ada. Tidak ada, hanya saya sendiri berarti. Di yang di TPI, iya, TPI, di TPI, di Tamping. iya. Hanya saya sendiri. Iya. Karena memang di lokasi pun saat itu hanya saya yang aman. Iya. Hanya saya yang aman, Iya. tapi dia masuknya lewat mimpi. Tapi waktu saya sudah firasat itu. Memang Kang Prabu merasa aman, tapi saya berfirasat, makanya saya bilang ke host itu kan, ke Bang Awi bahwa tolong Bang Yos. Iya, tolong Kang Prabu dijaga. Iya. Kameramen bagaimana? Kameramen aman atau tidak? Tapi waktu di Bakong tuh memang Kang Prabu bagaimana perasaannya begitu? Waktu di Bakong saya tidak Aman, merasakan tidak cium apa gitu, sama mendengar. sekali tidak ada. Tidak ada mendengar kayak saya dengar gitu orang kayak suara mengaum. Kalau gitu. mengaum ada di awal waktu itu memang belum sempat merekord. Iya. Kamera belum hidup, hanya set untuk mikrofon. Begitu saya cek mikrofon masuk atau enggaknya, saya pakai headset. Di situ langsung, wow. Tapi saya juga mungkin karena takutnya cuma saya yang dengar, dan kalau saya ceritakan yang lainnya agak bagaimana, saya diam. Ketika Bang Awi curhat waktu itu mendengar suara yang sama, Iya. maka saya juga langsung cerita. Nah, itu saya sembunyikan dari awal memang. Dari awal mulai shoot pertama, opening. Iya. Nah, saat cek alat semua, nah di situ saya dengar. Berarti saya sama Bang Noval itu yang orang yang baru pertama kali ke situ. Iya. Bang Noval juga baru pertama Saya kali baru kan? pertama kali Iya, di situ. sama. Saya juga baru Mungkin pertama itu kali. Tanda saja. Iya. Kalau mereka itu memang Perkenalan. iya. Ada di situ kan. Terus ada lagi yang mengganjal ini karena sebelum kita ambil gambar di TPI, kan Kakang Prabu live Facebook ya. Facebook. Nah, Ya, di situ ya, kan ya. ada yang berkomentar bahwa di belakangnya Kakang Ya. Prabu ada sosok kuntilanak, sama persis dengan Kang Kelana ceritakan bahwa di sekitar situ ada. situ. Coba Kang Kelana mungkin bisa lebih jelas ceritakan. Waktu yang di mana ini? Yang di TPI di jalan kan masuk waktu itu tuh. kan Kang Prabu kan dia live Facebook. Pada saat kamera menghadap begini, di belakangnya kan gudang itu yang tempat terakhir kita duduk-duduk itu. Iya. Katanya ada yang komentar bahwa mereka melihat ada sosok kuntilanak di situ. Iya. Jadi memang di situ ada kuntilanak. Bahkan sampai terakhir kita selesai dan kita bergeser dari situ, itu ada dia mengikuti itu, dia ikuti kita. Iya. Makanya saya pengalihan itu, pengalihan tempat. Iya. Ketika Bang Awi dorong lewat ini jalur ini, saya lurus ikut jalur Oh pengalihan. iya. Saya pengalihan, saya rehat sebentar di tunggu, saya ini
istilahnya berpamitan sedikit, dan apa saya minta kalau boleh ini kita bukan saling mau ini, bukan saling uji kebolehan, tidak. Saya minta maaf kalau memang tadi saya agak utang, tapi demi Allah bahwa apa yang kita buat ini bukan untuk mau saling mengganggu, bukan menantang. Jadi menantang atau sempat saya ini juga menyombongkan diri kan, dan terlepas dari itu ya sudah selesai, dan saya bisa kembali ke rumah dengan aman-aman. Jadi setelah bincang-bincang kita beberapa yang kemarin juga dengan Kang Prabu, dan saya juga bagaimana mereview kembali, kemudian merenung, memang saya terlalu terbawa alur bagaimana ya, mungkin karena perasaan saya ingin sekali untuk bagaimana menjadi sesuatu dari apa yang kita lakukan ini, kemudian saya ingin cenderung tergesa-gesa, kemudian terbawa dengan emosi, agak brutal dengan, tapi kayaknya kalau seperti ini ke depan lagi, kalau kita masih mau terus melakukan seperti ini agak rawan untuk karena kelihatannya kita menantang sekali. Makanya saya harus dikurangi lah. Minta kalau boleh nanti teman-teman sekalian untuk saling-saling kita mengingatkan tuh, supaya kita saling-saling bisa ini, jangan sampai nanti ke tempat-tempat selanjutnya di luar kendali lagi. Apa dokumentasi kayak kameramen saya sendiri itu menjadi targetnya mereka, karena saya yang membawa kamera mengambil gambar-gambar istilahnya kawasan mereka. Kenapa selalu seperti kejadian sebelumnya di rumah, di gedung kosong ya, di gudang Terbengkalai itu, kameramen sempat ada serangan juga, dan itu sempat dihalau sama Kang Kelana. Kemudian kejadian lagi di Tamping kemarin, Kang Kelana merasakan bahwa bakal ada serangan ke kameramen. Berarti kameramen ini sangat rawan. Ya. Mungkin karena mereka berpikir bahwa orang ini nih, anak ini nih, dia yang nanti mau mempublikasikan kita. Jadi mau viral, mau viralkan kita nih. Jadi atau mungkin juga karena lantaran mereka tidak mampu melawan dengan Kang Kelana atau tidak mampu menyerang Kang Kelana, maka dia melampiaskan ke sasaran yang lebih lemah. Kalau saya, kalau Bang Yos gimana? Kalau saya, dia mungkin merasa jengkel juga karena terganggu dengan pencahayaan. Bisa jadi. Ya. Karena orang yang memegang alat itu, jadi sasaran. Mengganggu mereka. Yang namanya makhluk seperti ini kan suka kegelapan. Berarti benci dengan terang. Betul. Bisa juga. jadi. Itu mendukung sekali itu memang. Apa mungkin nanti biar Kang Kelana yang bawa lampu? Nanti saya jadi make up artis aja lah. mengenai mimpi ini. Ya. Ketika makhluk yang namanya jin ini ingin memperlihatkan dirinya secara nyata di alam nyata ini, tidak punya kemampuan, maka dia akan mendatangi kita dalam mimpi supaya dia bisa memperlihatkan dirinya. Dan kembali lagi waktu saat mimpi itu, saya terbangun sambil berteriak minta tolong, dan dalam mimpi itu yang ada itu hanya Bang Yos. Panggil nama-nama ketua ya. Dengan teriakan-teriakan yang tidak wajar jam-jam seperti itu. Jadi ketika bangun saya langsung istighfar dan ingat kenapa harus masuk dalam mimpi. Cuman saat itu memang saya pikir mungkin bunga-bunga tidur begitu. Tapi lokasinya itu memang yang pernah kita datangi, barusan datang. Kecuali mungkin kalau dalam mimpi itu di tempat lain, mungkin saya bisa patokan itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tapi itu memang di tempat lokasinya di situ. Lokasi akhir lagi sebelum closing. Satu-satunya alam yang perfect pertemuan antara makhluk yang kasar seperti kita dengan makhluk halus, ya alam mimpi. Alam mimpi. Pertemuan kita dengan jin, pertemuan kita dengan arwah dari keluarga, orang-orang yang sudah meninggal, dalam mimpi. Tapi saya selama saya ikut kegiatan ini, alhamdulillah rasa takut itu semakin hilang. Alhamdulillah. Yang tadinya ada rasa takut, bahkan rasa takut itu
ketika sudah merinding bulu kuduk itu takutnya itu dia naik levelnya begitu. Tapi setelah 2-3 kali kita masuki kawasan-kawasan yang masyarakat setempat bilang bahwa ada sering penampakan, justru saya di situ saya biasa, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa pulang juga di rumah tidak mimpi. Jadi saya bersyukur juga ada manfaatnya juga ini saya ikut-ikut begini nih. Ya mungkin untuk menghilangkan rasa takut itu jangan kita menghindari apa yang kita takuti itu, tapi coba kita lawan dia. Insya Allah dengan begitu rasa takut itu dia akan hilang dengan sendirinya. Iya. Gitu. Dan memang luar biasa sekali, pengalaman sekali ini, pengalaman untuk kita semua ini. Jadi selanjutnya nanti kita Iya sahabat Taligapi, selanjutnya kami akan mencoba untuk mengeksplor daerah TPA, kawasan TPA yang ada di Desa Ratahaya, tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir sampah. Ya. Yang kemarin alhamdulillah itu Bang Yos, Kang Kelana sama Kang Prabu sudah ke sana sudah mengecek lokasi dari TPA tersebut. Dan memang itu tempatnya di tengah hutan. Ya. Kalau dari Kang Prabu ada pesan untuk sahabat Taligapi? ya. Kalau dari saya pribadi, pesannya kita menyajikan konten-konten memang ini berkaitan dengan mistis. Tapi kami berharap banyak kepada penonton, teman-teman semua untuk bijak, ya, bijak. Jadi dalam arti kata jangan sampai konten yang kami sajikan itu membuat efek negatif, ya kan, kepada kalian semua teman-teman di sana yang nonton. Jadi di samping itu pembelajaran bahwa kita itu di alam dunia ini seperti Bang Kelana bilang kemarin-kemarin bergandengan atau berdampingan dengan mereka. Iya. Nah, oleh karena itu seperti tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap angker ataupun di mana saja, kita harus bisa menghargai, saling menghargai, tidak berbuat yang macam-macam, ya, karena kita kita tidak sendiri di sini. Iya, betul Kang Prabu. Kalau dari Bang Danu ada pesan untuk sahabat Taligapi? Oke, buat sahabat Taligapi, harapan kami sih channel ini makin besar karena tujuan kami sebenarnya bukan untuk kami sendiri, tapi hasil dari apa yang kami lakukan selama ini akan didonasikan 100% untuk Gaza Palestina. Amin. Insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah sering menonton, kami ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, bantu subscribe karena ini kami lakukan semata-mata untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Mungkin itu yang dan dari nama Taligapi sendiri. Ya, Bang nama Yos Taligapi. Bisa jelaskan Bang Yos kita bergerak di bidang apa? Oke, untuk Taligapi Entertainment ya? Ya. Channelnya saja. Semuanya keseluruhan dari aliansi dari kemanusiaan toh. Jadi dasarnya kita itu kan terbentuk di dalam aliansi Tali Abu Peduli Gaza Palestina. Yang kadang galang dana melalui aksi turun ke jalan, dengan sambil orasi. Ya. Yang kedua live musik di jogging track atau di tepi-tepi jalan ya. Iya. Tiap malam Sabtu Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu. Kemudian di dalam Taligapi Entertainment, Taligapi itu sendiri adalah Tali Abu Peduli Gaza Palestina. Di sini kita buat konten horor. Horor, dan insya Allah ke depan lagi ada konten-konten selanjutnya seperti mungkin action atau bidang seni, film pendek atau tentang samurai. Bagaimana cara menggunakan samurai yang baik. Ya apa saja yang bisa kita buat gitu terkait dengan keahlian kita masing-masing. Jadi, semata-mata demi saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Demi saudara kita yang ada di Palestina. Betul itu Bang Danu. Cuma satu lagi, apapun kontennya,
kameramen tidak nampak kayak. Jadi teman-teman kasihan ada yang menunggu ini, ada yang selalu jadi perkenalkan dulu ini kamera kita, asisten kameramen. Ini host kita, yang ini yang peserta uji nyali ini. Iya. Ya. Jadi insya Allah nanti di Big Warrior behind scan. Kalau kita ini di behind the scan. nanti insya Allah ya di konten horor ini kita tidak monoton di review. Insya Allah nanti kalau ada uji nyali kali ya. Ada sekali-sekali ya. Ada waktu kita agendakan untuk uji nyali di tempat-tempat atau lokasi yang pernah kita kunjungi. Ya kan? Jadi dalam satu lokasi ada 2 metode nanti. Review dan uji nyali. Untuk talent uji nyali sendiri pesertanya nanti kita random aja siapa yang mau. Ya, kalau kameramen tidak bisa karena yang megang kameramen siapa? Gitu. Sahabat Taligapi, kalau misalkan yang ingin berpartisipasi dengan kami bisa tulis di kolom komentar atau yang bisa lokasi-lokasi mana, terus terkait mungkin ingin bergabung dengan kami juga boleh menghubungi nomor kontak yang ada di channel Taligapi Entertainment. Jadi sahabat Taligapi, mungkin sekian dulu untuk malam ini. Kalau kesimpulan yang saya ambil bahwa tetaplah kita menjadi seorang manusia dengan peduli terhadap sesama manusia. Insya Allah kami akan terus eksis di Taligapi Entertainment. Dukung kami, doakan kami sehingga kami bisa jadi lebih besar lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.